pemirsa Motomedio TV, kembali lagi bersama saya Tiara di program Motomedio Student Jurnalis. Di sebuah sudut Tulungagung, tepatnya di Prasasti Sumberingin Kulon, sejarah seolah hidup kembali. Di tengah hamparan hijau pedesaan Tulungagung berdiri sebuah peninggalan bersejarah, Prasasti Sumberingin Kulon. Hari ini prasasti yang berusia ratusan tahun itu kembali menjadi saksi perjalanan bangsa dalam rangka memperingati 80 tahun Indonesia Merdeka. Komunitas Astagayatri menggelar sebuah kegiatan istimewa, yaitu Sinau Aksara Kawi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang memberikan kita kenikmatan, kesehatan dan kesempatan sehingga hari ini bisa berkumpul di sini. Selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sejarah. Jadi sejarah itu kan tonggak ukurnya dimulai pada umumnya setelah sebuah kebudayaan itu mengenal aksara atau mengenal tata tulis. Di masa mungkin di kepulauan yang kita sebut Nusantara atau di masa depannya disebut Indonesia, yang paling tua itu sementara ini itu ada di Yupa. Yupa itu dari, kalau yang paling tenar itu namanya Kutai Kertanegara ya. Dan itu dijadikan juga menjadi hari jadi Trenggalek. Di hari jadi Tulungagung dan Trenggalek itu hampir bersamaan karena dasar prasastinya sama-sama dari prasasti Kertajaya. Kegiatan ini terbuka untuk umum tanpa biaya dan mengundang masyarakat dari berbagai usia, anak-anak, remaja, hingga orang tua. Semua berkumpul dengan tujuan yang sama, mengenal kembali aksara kuno Nusantara. Aksara Kawi adalah salah satu sistem tulisan tertua di Indonesia. Dahulu digunakan di kerajaan-kerajaan besar di Jawa dan Bali. Kini tulisan kuno ini nyaris tidak dikenal masyarakat luas. Melalui kegiatan ini, aksara Kawi diperkenalkan kembali agar generasi muda bisa menyelami sejarahnya. Menurut narasumber, kegiatan ini diadakan untuk mengajak masyarakat mengenal dan melestarikan aksara Kawi. Dengan belajar langsung di prasasti, kita bisa merasakan napas sejarah, sekaligus menyadari betapa kayanya warisan budaya bangsa. Seorang peserta muda mengaku awalnya ia merasa kesulitan. Bentuk huruf Kawi terlihat rumit dan asing, namun setelah dibimbing ia bisa membaca dan menulis. Baginya, pengalaman ini bukan hanya menambah ilmu, tapi juga membangkitkan rasa bangga sebagai anak bangsa. Dari Prasasti Sumberingin Kulon, semangat belajar terus menyala. Sinau Aksara Kawi bukti nyata bahwa masa depan yang kuat lahir dari masa lalu yang kita jaga. Lebih tepatnya pada masa kepemimpinan Sri Maharaja Kertajaya. Ya, bisa mungkin di kitab-kitab yang lain seperti Pararaton beliau disebut dengan nama Dadang Gendis. Nah, salah satu ciri dari prasasti era-era Kadini ini memiliki wawancara di tengah. Ini karena sangat haus, nanti sana ini adalah disebut Srenggalancana. Srenggalancana itu berarti serengga ya. Serengga itu artinya adalah tanduk. Di sini sebenarnya tergambar tanduk. Tanduk, beberapa ornamen seperti bunga, mungkin terlihat seperti bunga ya, kita belum. Dan ini adalah wacananya. Jadi yang pasti muka dari prasasti ini atau bagian yang dibaca terlebih dahulu adalah di sini. Prasasti ini dibaca dimulai dari kiri ke sisi kanan sampai sini dan tembus ke sini. Nah, jadi urutannya dari sini kita membaca, lalu lanjut ke sini dan seterusnya ke bawah, lalu lanjut ke sisi B. Jadi bisa kita bilang sini sisi A, sini sisi B. Jadi membaca pertama mulai sisi A, sisi B, lalu bawahnya sampai dengan bagian belakang di sini. Yang melatar belakangi diselenggarakan acara Sinau Aksara Kawi ini.
Latar belakangnya yang pasti pelestarian. Soalnya aksara Kawi ini kan aksara yang saat ini itu notabene yang hampir sudah tidak dikenali oleh masyarakat khususnya Jawa, dan selebihnya itu juga adalah sarana untuk mengenal sejarah di masa lalu. Jadi kalau diperlebar, seharusnya orang Nusantara itu lebih baik mengenal aksara Kawi. Terus yang kedua, mengapa kegiatan ini dipilih untuk dilaksanakannya di Prasasti Sumberingin Kulon? Ya, satu ya, di sini adalah tempat yang mungkin notabene izinnya sudah oke, masyarakat sekitar mendukung juga, dan lokasinya didukung dengan adanya prasasti itu sendiri yang beraksarakan Jawa kuno atau Kawi itu. Jadi lebih mudah untuk memperkenalkan kepada teman-teman mahasiswa atau khalayak umum yang baru mengenal. Jadi mereka langsung mengetahui implementasinya yang ada di batu in situnya, yang ada di tempatnya itu. Terus yang berikutnya, menurut Masnya, mengapa masyarakat perlu kembali mengenal aksara Kawi ini di era sekarang? Kalau secara pribadi ya, jadi urgensinya agar tidak termakan oleh sejarah-sejarah yang belum tentu kebenarannya. Jadi terkadang kita banyak mendapatkan cerita rakyat, entah itu, kalau cerita rakyat itu banyak ya sumbernya, ada dari folklore, cerita yang sudah ada. Terkadang ada seorang yang mungkin bisa dibilang kurang bertanggung jawab untuk menarasikan sejarah. Jadi kita bisa mengecek kebenaran sejarah itu melalui sumber otentik yang ada, salah satunya prasasti itu sendiri. Terus yang terakhir, apa harapan Masnya terhadap pelestarian aksara Kawi ke depan? Ya, harapan saya setidaknya ya, selain masyarakat umum, tentunya yang utama itu para pelajar di Indonesia ini seharusnya tidak buta huruf, dalam tanda kutip hurufnya negeri sendiri. Kita sudah kenal dengan Latin, tapi dengan aksara lokal kita tidak mengenal. Jadi harapannya sebisa mungkin memberantas kalau istilahnya buta aksara, seperti itu. Sekian dulu informasi yang dapat saya sampaikan di Sinau Aksara Kawi. Saya Tiara pamit undur diri. Selamat siang.